Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Sari, NIM 2120062. Saya dari kelas PAI 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat dan tujuan pendidikan Islam. Nah, hakikat pendidikan Islam adalah suatu proses yang berlangsung secara berkesinambungan. Berdasarkan tugas yang perlu diemban oleh pendidik Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya dan berlangsung sepanjang hayat. Konsep ini bermakna bahwa tugas dan fungsi pendidikan Islam memiliki sasaran pada manusia yang senantiasa tumbuh dan berkembang secara dinamis mulai dari dalam kandungan sampai akhir hayatnya. Nah, pendidikan Islam juga merupakan suatu proses perubahan menuju ke arah yang lebih positif. Dalam konteks sejarah, perubahan yang positif ini adalah dilaksanakan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, pendidikan dalam Islam sendiri, konteks perubahannya itu ke arah yang lebih positif dan identik dengan kegiatan dakwah yang biasanya dipahami sebagai upaya untuk menyampaikan ajaran Islam kepada manusia. Nah, sejak wahyu pertama yang diturunkan dengan program Iqra itu, yang pertama Al-Alaq itu Iqra, bacalah, maka pendidikan Islam ini praktis setelah lahir, berkembang dan eksis dalam kehidupan umat Islam, yakni sebuah proses pendidikan yang melibatkan dan mengembangkan atau menghadirkan Tuhan. Nah, untuk membaca merupakan sebuah proses kehidupan yang dilakukan dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Esa atau yang Maha Menciptakan. Oleh karena itu, esensi pendidikan Islam itu pada hakikatnya terletak pada iman dan komitmen terhadap ajaran agama Islam. Nah, hal ini sejatinya sejalan dengan definisi pendidikan Islam yang disajikan oleh Ahmad Dr. Marimba, yang menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum ajaran Islam yang menuju terbentuknya kepribadian umat menurut ukiran-ukiran Islam. Nah, jadi definisi di kata-kata di atas itu bisa diartikan bahwasannya pelaksanaan pendidikan, ilmu pendidikan itu yang pertama itu ada usaha berupaya membimbing usaha berupa bimbingan bagi pengembangan potensi jasmani dan rohani. Yang kedua itu ada usaha tersebut itu didasarkan atas ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, adapun yang ketiga itu adalah usaha tersebut itu diarahkan pada upaya untuk membentuk dan juga mencapai kepribadian manusia, yaitu kepribadian yang di dalamnya itu terdapat nilai-nilai dan juga nilai-nilai Islam sehingga sehingga pembelajaran sesuai dengan nilai-nilai Islam dan peserta didik akan mampu meraih prestasinya. Pada hakikatnya tujuan dari pendidikan Islam ini sendiri adalah, pada hakikatnya itu tujuan pendidikan agama Islam itu adalah untuk menanamkan takwa dan juga akhlak, serta menegakkan tentang kebenaran dan dalam rangka untuk membentuk manusia yang berkepribadian dan berbudi luhur menurut ajaran Islam. Adapun tujuan pendidikan agama Islam yang didasarkan pada sistem nilai yang istimewa yang berdasarkan pada Al-Quran dan juga hadis, yaitu keyakinan kepada Tuhan, kepatuhan dan penyerahan segalanya kepada perintahnya, sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Maka pendidikan
pendidikan agama Islam itu bertujuan membentuk manusia yang memiliki akhlak mulia atau akhlakul karimah dengan cara mematuhi ajaran-ajaran Islam yang diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasannya dalam agama Islam itu bahwa manusia itu diajarkan untuk memiliki akhlakul karimah yang akhlak ini adalah merupakan suatu hal pokok penting yang berada di kehidupan sehari-hari, karena secara tidak langsung masyarakat itu akan menilai kita atau orang-orang itu akan menilai kita sesuai dengan akhlak kita di keseharian. Nah, jadi setinggi apapun ilmu kita, kalau kita tidak memiliki akhlak yang baik atau tidak memiliki akhlakul karimah yang baik, maka ilmu itu tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat. Jadi ketika kita mempunyai ilmu, ketika kita sudah bisa mengetahui apapun, nah kita itu harus bisa menjaga diri kita harus bisa rendah hati, bisa saling tolong menolong kepada sesama, dan juga kita itu harus menekankan pada diri kita bahwa kita tidak boleh sombong, karena semuanya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.